Ternyata waktu peti itu kita coba buka, isinya ini yang di luar dari dugaan. Apa tuh bang? Harta karun ya? Kita menemukan senjata peninggalan VOC. Usianya ini sudah ada 400 tahun, gila. Dan saat penemuan ini, dan saat kita bawa ini ke sini, itu ada beberapa kejadian-kejadian yang Di luar nalar. di luar nalar. Gue mimpi, ada salah satu wanita Belanda yang dia itu membawa satu kotak, dan memang itu bentuknya kotak yang kita temukan pada saat itu, yang berisi senjata ini. Pemiliknya ini dulunya, bapaknya yang punya, bapak atau kakeknya yang punya, itu pernah menggunakan senjata ini untuk perang samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bunga Kantil, masih bareng gua Puji. Dan di segmen Cemani malam ini gua mendatangi seorang sahabat. Dan mungkin teman-teman di rumah udah nggak asing dengan sosok beliau karena beliau ini salah satu konten kreator horor juga. Ya udah kita sapa dulu narasumber kita, Bang Satria. Yoi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sebelumnya gua ngucapin makasih banyak nih Bang. Iya. Gue udah diizinkan datang ke tempat lu. Siap. Mungkin udah janjian dari lama. Dari Bang. lama. Kita udah dari lama sering kontek-kontekan, cuman baru kali ini berkesempatan buat ketemu. Alhamdulillah Bang. Gua makasih banyak nih dikasih kesempatan untuk datang ke tempat lu Bang. Oh iya Bang. Nih buat di segmen Cemani atau cerita misteri malam ini di Bunga Kantil, lu mau menceritakan tentang apa sih Bang? Ya mungkin ceritanya nggak serem-serem banget kali ya. Oke. Mungkin lebih serem cerita yang sebelum-sebelumnya. Tapi bukan ceritanya yang serem. Sekarang ini tempatnya yang serem. Serius? Merinding gua. Ketika gua datang, gua udah kayak disambut gitu. Iya, memang sengaja saya panggil Kang Fuji buat sinilah sekalian kita main sowan, dan kebetulan memang kita lagi ada di salah satu galeri pusaka yang ada beberapa pusaka yang kita dapatkan dari tempat-tempat yang mungkin tidak diduga-duga. Salah satunya di mana tuh Bang? Salah satunya ada, nanti bakal saya ceritain juga, itu salah satu pedang itu bekas perang sampit. Oh, Kalimantan. Mandau. Mandau Dan Kalimantan. itu mandau berdarah. Wow, oke hebat nih Bang Satria, ditahan dulu Bang. Oke, buat Sobat Bunga Kantil yang ada di rumah yang penasaran sama cerita lengkapnya dari Bang Satria, simak terus video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang ingin menjadi narasumber di Bunga Kantil, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Bunga Kantil. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, Cemani cerita misteri malam ini kita mulai. Oke, Bang Satria, lanjut deh Bang, lu ceritain lah. Ya, jadi mungkin jangan langsung ke golok itu ya, jangan langsung ke pedang itu ya. Oke. Jadi waktu itu ceritanya gini, gue itu punya temen yang rumahnya itu di Jakarta. Dia ini mau coba ngebangun basement, Oh, bawah tanah ya? parkiran bawah tanah. Cuman ada satu titik di mana pas dia ngegali itu mentok, Seperti ada batu. seperti ada yang mengganjal, tak tak, kepentok. Akhirnya coba untuk digali lagi. Ternyata dia itu nemu peti. Oh, Peti. Petinya itu peti besi yang sulit sekali dibuka, tapi memang udah usang, udah berkarat. Dia telepon. Sat, bisa nggak lu datang ke sini? Datang gua ke sana sama tim, sama teman-teman datang ke sana. Ternyata waktu peti itu kita coba buka, isinya ini yang di luar dari dugaan. apa tuh Bang? Harta karun ya? Kita menemukan senjata peninggalan VOC. Anjay. Itu ada Bang? Bang. Ada. Memang waktu kita temukan itu bentuknya
udah rusak lah ya, udah karat, udah kotor lah. Kita coba bersihkan dan akhirnya kita coba untuk taruh di sini. Ya mungkin itu juga salah satu bukti sejarah bahwa dulunya Indonesia pernah dijajah sama Belanda. Iya. Tadinya tuh ada selongsong pelurunya juga, lengkap dengan selongsong pelurunya. Tapi karena mungkin memang peluru itu mudah hancur, pelurunya itu udah nggak bisa diselamatkan. Saat kita bersihkan hancur dia. Kena apa pas kita sikat, kita bersihin karat itu dia hancur. Yang bisa diselamatkan cuman senjatanya aja. Ada ini bang. Ada, mau lihat? Boleh bang. Coba saya ambil dulu. Oke sobat bunga karantil, buktinya ada apa yang ditemukan oleh Bang Satria ya. Nah, ini ada 2. Anjir. Boleh saya pegang bang? Boleh, silahkan dilihat. Ini senjata pada zaman penjajahan Belanda bang. Yap. Ini yang versi gedenya mungkin. Ini tadinya udah hampir rusak. Tapi karena memang kita bersihkan, nih tadinya ada bekas-bekas karat, kita bersihkan lagi, kita rawat lagi, akhirnya bisa kembali ke bentuk semuanya. Jadi ini kalau kita ukur-ukur dari usianya, ya zaman penjajah Belanda aja menjajah Indonesia 3,5 abad, Abad ya? 350 tahun. Iya. Sekarang udah 70 tahun lebih Indonesia merdeka. Berarti udah 400 tahunan ini ada. Usianya ini sudah ada 400 tahun, gila. Tapi lu nyimpan bang, Simpan, dan lu rawat ini. rawat. Sebagai bukti sejarah, jadi kalau kita lihat ini, kita tuh ingat jadi dulunya para pejuang ngelawan penjajah dengan menggunakan senjata yang secanggih ini dulu. Mereka hanya menggunakan bambu runcing, bisa merdeka. Kita tinggal melanjutkan kemerdekaan yang sudah mereka ciptakan, kok nggak bisa? Betul. Dan saat penemuan ini, dan saat kita bawa ini ke sini, itu ada beberapa kejadian-kejadian yang Di luar mungkin nalar. di luar nalar. Seperti apa bang? Mungkin, nah sebelum gini, lu percaya nggak sih kalau benda itu mampu menyimpan residual energi? Atau Hodam, seperti hodam. bukan hodam, residual energi. Jadi kayak memori di masa lalu itu tersimpan dalam satu benda. Oh. Jadi sebenarnya ini pistol yang lu pegang saat ini, Hah? itu kan tadinya saya taruh di lemari di sebelah sini. Waktu baru-baru datang sini, ini sering banget gerak sendiri. Serius bang? Ini gerak sendiri. Iya, sering kalau malam. Itu di hari-hari tertentu atau Di hampir setiap malam. di setiap malam? Hampir yang setiap gua malam. pegang. Iya. Waduh. Siap. Waktu baru-baru datang ke sini tuh begitu. Boleh nih bang? Iya. Ya, kembalikan bang. Ngeri juga nih. Ya ini ada buktinya. Dan emang ini cukup lumayan antik. Dan yang dirasakan memang waktu baru datang ke sini tuh yang pertama itu tadi sering ada pergerakan benda, dan untuk gue pribadi memang sering dimimpiin. Sosok penjajah. Waktu itu gue mimpi gini. Jadi gue ini kayak ada di satu tempat yang nggak tahu di mana, tapi kayaknya emang beda zaman ya. Kayak kita kembali ke masa lalu di mimpi itu. Gue tuh kayak ada di tengah-tengah perkumpulan yang bukan orang-orang kita, kayak orang-orang Bule. orang-orang Belanda mungkin ya, dengan stylenya mereka. Di situ gue nggak tahu mereka sedang ngomongin apa, tapi yang pasti gue di situ ngeliat mereka ini pada duar. Jadi kayak memori itu tuh kerekam di kepala. Kayak gue dikasih lihat, dikasih satu penglihatan masa itu tuh seperti apa. Itu tuh menurut gue serem banget. Dan mimpi itu setiap hari ya. Selama 7 hari, selama 1 minggu setelah benda itu ada di sini, gue selalu dikasih mimpi seperti itu. Jadi lu flashback ngeliat pada zaman itu tentara Belanda berperang dengan tentara kita. Iya. Bahkan gue sampai dikasih penglihatan, mungkin ini gue dikasih mimpi ya. Gue mimpi ada salah satu wanita Belanda yang dia itu membawa satu kotak, dan memang itu bentuknya kotak yang kita temukan pada saat itu yang berisi senjata ini. Oh, berisi senjata itu? Iya. Dia membawa satu kotak, dikuburlah sama dia kotak tersebut, dan memang kondisinya saat itu lagi krusial. Jadi iya. Dan memang saat dia menanam itu bukan di dalam satu rumah, tapi kayak di suatu kebun, di belakang satu kantor. Jadi yang gue lihat di mimpi itu seperti itu. Jadi dia keluar dari kantor bawa
satu peti itu ditaruh dikubur sama dia. Setelah itu dia pergi dan si wanita ini tertembak dan akhirnya meninggal. Jadi mungkin yang saya lihat itu gambaran di masa lalu saat senapan ini atau senjata ini dikubur. Iya. Sejarahnya mungkin itu. Dan saya masih belum tahu nih si wanita itu siapa, apakah anak dari menir siapa. Iya. Dan yang pasti situasi yang saya lihat di mimpi itu tuh menyeramkan banget. Peperangan. Iya, kita kembali ke masa di mana Indonesia belum merdeka, di mana para pejuang masih mencoba untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Wow. Jarang. Ya, jarang lah ya orang dapat hal-hal seperti itu tuh jarang gitu, Bang. Jarang. Tapi lu alhamdulillah ya bisa lah dia. Nah, selain itu ada lagi nggak, Bang? Kalau untuk benda, yang tadi mungkin di awal udah saya ceritakan ya. Dan ini mungkin sejarahnya dulu. Ya. Saya dapat informasi dari si pemiliknya ini. Pemiliknya ini dulunya bapaknya yang punya, bapak atau kakeknya yang punya. Itu pernah menggunakan senjata ini untuk perang sampit. Oh, kejadian saat di Kalimantan itu antara suku Dayak dengan Suku Dayak dan Madura. suku Madura. Iya. Dan senjata ini itu yang sudah ini agak ngeri sih sebenarnya gue ceritanya ya. Iya. Melepas banyak kepala manusia. Ratusan kepala mungkin sudah ditebas dengan senjata ini. Dan memang si pemilik sebelumnya, kenapa akhirnya mengalih rawatkan ke kita, dia nggak kuat untuk merawat benda ini sendiri di rumahnya. Kenapa tuh, Bang? Laporan dari yang punya sebelumnya itu dia sering banget nyium bau bangke di rumahnya yang nggak tahu dari mana asal usulnya. Terus sering banget dia kan ditaruh di lemari, benda ini tuh kayak ngeberontak dalam lemari. Waktu dia masih ngerawat itu sendiri, dan memang nanti bisa dilihat masih ada beberapa bercak-bercak darah itu. Masih ada bercak Masih ada. Masih ada, dan memang waktu kita bawa benda ini ke sini, tim kita pun juga memang mengalami beberapa interaksi yang di luar nalar. Seperti apa, Bang? Yang pertama, satu mobil itu mencium bau bangke yang pekat banget Di dalam mobil? di dalam mobil. Satu mobil semua keluar dari mobil, muntah semua. Yang kedua, kita berangkat aman mobil, bawa mobil aman. Cuman pas benda ini udah ada di dalam mobil, berat banget itu mobil, jalan tuh nggak normal. Seperti ada yang nahan? Seperti ada yang nahan. Dan mungkin itu juga dirasakan sama si pemilik yang sebelumnya, makanya dia nggak kuat untuk merawat benda ini. Akhirnya dioperin ke lu. Karena mungkin memang saya sih ngerasa benda ini adalah benda bersejarah, saksi bisu dari sejarah kelam negara kita. Iya. Itu kan salah satu sejarah kelam ya, yang terjadi perang sampit itu sejarah kelam yang saya harap sih kejadian itu tidak akan mungkin terjadi lagi, jangan sampai terjadi lagi. Tapi kita ya sebagai anak muda, kita juga jangan sampai melupakan sejarah. Betul. Karena sebelum ada kita, sejarah udah ada duluan. Sejarah udah duluan. Betul. Kita pun tercipta karena sejarah. Betul. Mungkin mau lihat? Boleh, Bang. Ada, mau saya ambil. Oke, sobat Bung Kantil yang ada di rumah, ini benda yang tadi diceritakan oleh Bang Satria pada saat peperangan antara suku Dayak dan suku Madura. Oke, Bang. Nah, ini. Wah. Mungkin bisa dilihat. Ini bukan karat. Bercak darah. Ini darah yang mengering. Merinding saya nih. Dan ini benda yang dipegang sama kita saat ini. Ini tuh benda yang sudah mungkin ratusan nyawa melayang karena senjata ini. Tebasan kepala. Kita bisa bayangkan seberapa mengerikannya yang sedang saya pegang saat ini. Dan jujur, ini udah sekitar 1 tahunan di sini ya, Cek. Udah sekitar 1 tahunan di sini. Di beberapa bulan pertama memang banyak sekali teror yang kita alami. Salah satunya seperti apa, Bang? Yang pertama, tim kita, ya tadi yang saya ceritakan waktu perjalanan. Yang kedua, ada beberapa tim kita yang
sakit tiba-tiba. Medis kah apa non medis? Nggak jelas. Kita periksa ke medis sehat. Cuman badannya gemeter kayak orang demam. Memang panas, cuma diperiksa ke medis nggak ada sakit. Dan di sini kan memang ada beberapa tim kita tuh yang memang tugasnya untuk merawat pusaka-pusaka yang ada, ya kan, entah menyuci, mengoles dengan minyak supaya tidak karat dan tetap terjaga. Nah kadang ada yang juga jaga malam. Jaga malam itu dia mungkin admin sama editor, kita juga kan ada bergerak di bidang media juga. Nah, ada editor yang sering jaga, itu ada beberapa editor yang sering banget lihat bayangan lewat. Sosoknya seperti apa, Bang? Tinggi, besar, tapi itu hanya berbentuk hitam bayangan gitu aja. Di ruangan ini? Nggak cuma di ruangan ini. Itu datangnya teror-teror itu setelah senjata ini ada di sini. Dan memang mungkin Bang Fuji percaya nggak sih kalau yang seperti tadi saya bilang di pertama, bahwa benda-benda seperti ini memang menyimpan residual energi. Apalagi kita tahu Indonesia itu adalah negara yang kuat sekali mistisnya, Ya. kuat sekali kliniknya. Apalagi benda-benda seperti golok, pedang, keris, itu pasti kan dibuat dengan ritual-ritual tertentu. Ya. Terlebih lagi ini Mandau yang kita mungkin tidak usah ragukan lagi Jelas. seramnya. Oh. Udah gua kebayang mah gua, Bang, ya. Pada saat Mandau ini menghantam beberapa kepala, mungkin ratusan kepala ya. Iya. Dan banyak nyawa yang hilang oleh Mandau ini. Wow. Dan mungkin di sini bisa kita lihat juga Hah? di pegangannya, ini bukan kulit macan palsu, Ini asli, Bang. ini asli. Atau mungkin gini aja, biar lebih enak, Kang Fuji biasanya kalau cerita nggak ngerasain vibe dari cerita orang itu kan. Ya. Sekarang saya mau coba Kang Fuji biar bisa ngerasain apa yang kita rasain saat itu. Pada saat kejadian itu. Pada saat kita bawa senjata ini. Oh. Karena memang untuk sementara ini udah nggak galak lah ya ibaratnya. Udah nggak segalak dulu. Tapi bisa galak lagi. Wah. Gak berani saya, Bang. Boleh pegang. Bismillah. Awas hati-hati tajam. Silahkan dirasakan sendiri. Ceritain apa yang dirasain. Nggak apa-apa kalau ngelihatnya nggak tega, mau nangis aja nggak apa-apa. Gak kebayang sama gue, Bang. Ibu-ibu, anak-anak, Anak kecil, ibu hamil, kepalanya putus semua karena benda ini. berapa ratus orang yang menjerit. Wah. Ini kejadiannya siang hari, Bang. Siang. Udah, Bang, kata. Gue gak sanggup, Bang. Dan memang itu nyata adanya. Ya mungkin banyak ada teman-teman yang nonton, mungkin saya cerita ini bukan untuk menyinggung atau mengorek lagi kisah lama, tapi hanya sebagai hanya untuk mengingatkan kekejaman pada saat itu. Semoga hal itu tidak terjadi lagi. Iya. Karena itu salah satu sejarah kelam yang menyeramkan. Dua suku ya. Dua suku. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita tuh saling
Damai lah. damai. Karena damai itu indah. Damai itu indah. Dan jujur, waktu benda ini datang ke sini, di hari pertama benda ini datang ke sini, saya sakit. Kenapa tuh Bang? Lu sakit apa tuh? Saya sakit. Jadi nggak tahu, nggak jelas sakitnya apa, tapi cek ke dokter memang nggak ada penyakit. Cuman sama kayak waktu awal dapat senjata itu. Pistol itu. Iya, sama. Saya juga dapat mimpi. Cuman mimpinya itu lebih serem daripada mimpi yang waktu saya dapetin Pistol itu. pistol itu. Kurang lebih sama mungkin sama yang tadi Kang Fuji lihat ya. Saya mimpi itu dimana ngelihat anak-anak, ibu hamil, dan banyak juga bapak-bapak yang mungkin anak muda. Itu yang berlarian ke sana kemari, semua berteriak, minta tolong. Tolong, jangan. Dan karena mungkin di situ mimpi ya, dalam hati saya tuh saya pengen coba bantu, tapi saya nggak bisa apa-apa. Memang hanya disuruh untuk melihat. Lu seperti nonton sebuah televisi atau layar lebar ya? Iya, Kejadian. kayak cuma nonton TV, tapi itu kejadian mungkin memang kejadian nyata ya. Iya. Rekaman dari yang alam rekam. Karena alam ini kan merekam segala sesuatu yang terjadi. Ya mungkin bisa kita artikan itu sebuah residual energi atau retrokondisi. Kalau dari penyebutan ahli metafisika ya. Iya. Cuman kejadian itu tuh saat jadi menimbulkan trauma tersendiri buat saya. Saya yang dulunya suka banget nonton film-film yang bergenre gore. Semenjak saya dapat benda ini dan mimpi itu, saya nggak berani lagi nonton-nonton seperti itu. Karena mungkin saya sudah melihat suatu hal yang lebih menyeramkan dari yang di film itu. Kejadian asli. Dan jujur, berasa sakitnya. Bayang. Berasa sakitnya. Oh. Nggak bisa. Gua jujur aja nih. Gua ngerasain gimana ya. Jadi gua nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata nih Bang. Jadi pada saat kejadian itu yang gue seperti flashback ke kejadian itu. Jadi itu kejadian itu siang, ibu hamil dibantai, kepalanya langsung ditusuk, Iya. Itu yang saya lihat seperti itu di mimpi. diteng-teng. Makanya gue tadi udah Bang, gue gak kuat. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue udah gak sanggup lihat. Gila. Dan benda ini memang kita rawat dengan baik di sini. Ya. Kita taruh di satu kotak yang mungkin jarang tersentuh sama orang. Kita spesialkan lah ya. Karena yang kita khawatirkan benda ini kan memang menyimpan memori kelam, mungkin menyimpan energi yang negatif juga. Yang saya khawatirkan nanti takutnya kita di sini kan banyak orang. Betul. Takutnya ada orang yang mungkin imannya kurang kuat, akhirnya diambil, ada dorongan untuk mengambil senjata itu, lalu melakukan tindakan yang di luar nalar. Ya begitulah, makanya senjata itu kita coba untuk taruh di satu kotak yang khusus di sini. Mungkin memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena memang benda itu kan menyimpan energi juga, menyimpan beberapa energi-energi negatif karena memang ada sejarah kelam yang pernah dilewati oleh senjata itu sendiri. Yang kita khawatirkan kan takutnya di sini ada banyak orang, takutnya mereka mungkin imannya kurang kuat, sedang lagi ada emosi dalam diri mereka, akhirnya terdorong untuk mengambil dan memakai senjata itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita coba taruh itu di satu tempat yang tersembunyi, kita simpan, kita kunci, tapi tetap kita jaga dan kita rawat. Karena itu salah satu bukti dari sejarah yang pernah terjadi di negara kita tercinta ini, teman-teman. Oke. Nih, Bang Satria, selain itu ya, selain benda-benda itu, ada nggak kejadian mistis ya, khususnya di tempat inilah, di tempat galeri ini yang lu alamin? Kita lu lagi sendiri kah, ataupun lagi ngapain lah gitu, kejadian yang lu alamin gitu, ada sosok-sosok yang lu lihat gitu di sini? Banyak kejadian-kejadian sebenarnya. Tapi mungkin memang karena
sudah terbiasa dengan hal itu kali ya. Iya. Sudah terbiasa dengan hal itu, akhirnya ya kita menganggap itu kejadian-kejadian yang biasa, Nggak aneh gitu ya. nggak aneh. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang di luar sana mungkin menganggap itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan kayak contohnya mungkin benda bergerak sendiri itu sering terjadi di sini. Sering terjadi di sini. Bahkan kita ngopi nih, kita taruh kopi di sini, masih penuh. Iya. Misalkan masih penuh, itu kita tinggal, itu bisa berpindah sendiri, nggak tahu kemana tiba-tiba. Dan itu nggak ada yang mindahin Dengan sendirinya. dengan sendirinya. Tapi mungkin memang tidak terlihat aja waktu geser. Jadi kita coba untuk berpositif thinking, mungkin ada yang mindahin tapi nggak ngaku. Iya. Positif thinkingnya itu aja. Tapi lu nggak merasa terganggu dengan gangguan-gangguan atau kejadian-kejadian yang di luar nalar di tempat ini? Alhamdulillah enggak. Ya. Tapi gimana Bang Fuji nih? Kalau gue pribadi sih, pertama gue masuk nih, gue udah merasakan energi bukan hanya satu tapi ratusan bahkan ribuan yang dari sini gitu. Makanya gue upuk salam dulu, izin dulu gue masuk. Oh iya Bang, ini ada pertanyaan nih. Apa tuh? Dulu kan gue jujur nih, gue salah satu subscriber lu. Iya. Ketika lu sering explore di tempat-tempat yang angker ataupun terbengkalai, Iya. bahkan menjadi barometer gue lah. Nah, kenapa sih sekarang ini gue lihat lu jarang sekali explore gitu kan, cuman kadang-kadang aja lah gitu. Yang pertama sih kesibukan ya, kesibukan yang semakin kesini semakin bertambah karena banyak hal juga yang sekarang lagi dijalanin. Kayak contohnya salah satu yang lagi saya jalani galeri ini juga salah satu project yang memang lagi saya garap, mencoba untuk melestarikan budaya. Karena jujur, gue miris banget. Ya. Gue miris banget dengan anak-anak muda yang kebanyakannya ini sekarang kurangnya minat untuk mempelajari atau mencintai budaya bangsa sendiri. Betul, malah sibuk gadgetnya sendiri ya. Sibuk untuk mempelajari atau mencintai budaya asing. Betul. Nggak salah sebenarnya kita untuk mengagumi atau mencintai budaya asing. Tapi kalau bisa, kita tuh harus bangga sama budaya sendiri. Jangan sampai Indonesia ini kehilangan identitasnya. Wong Jawa, ojo ngasih lali Jawa nih. Orang Jawa jangan sampai lupa sama Jawanya. Iya, betul. Orang Sunda jangan sampai lupa sama Sundanya. Jadi kita harus bangga di mana tanah kelahiran kita. Dan contoh keris, kujang, itu kan simbol dari setiap daerah, Ya. budaya dari setiap wilayah. Betul. Kalau bukan kita yang melestarikan itu, mau siapa lagi? Jangan sampai diambil negara lain. Jangan sampai. Karena keris itu sudah diakui loh sama dunia. Betul. Ini warisan budaya Indonesia. Kalau berhenti di kita nih, berhenti di generasi gua contohnya. Gua tidak mencoba untuk memperkenalkan budaya ini ke anak keturunan. Selesai. Habis. Identitas kita hilang. Iya, betul. Jangan sampai nunggu direbut dulu baru kita keluar-keluar. Wajar negara lain ngerebut. Orang kita tidak membanggakan, Nggak peduli ya. kita nggak peduli. Makanya gue mencoba untuk ya melestarikan ini, membuat seperti ini itu untuk mencoba minimal kalau kita tidak bisa memulai, orang lain tidak bisa memulai, ya kita sendiri dulu yang mulai. Kita coba tularkan itu. Dan memang kita kemas juga ini di konten, mungkin bisa ditonton ada di Niskala Nusantara. Boleh kan? Itu ada konten yang memang kita tapak tilas ke daerah-daerah, menceritakan tentang sejarah. Bahkan ada beberapa kita mendatangi beberapa empu-empu atau ahli-ahli sejarah untuk menceritakan sejarah daerah masing-masing. Supaya kita tidak lupa dengan identitas diri kita, tidak lupa dengan sejarah dari mana kita berasal. Ya. Oh ya Bang, lu ada rencana untuk datang ke tempat-tempat terbengkalai lagi nggak buat explore gitu? Ada sih, pengen sebenarnya. Cuman waktunya lagi nggak cukup kan. Dan gini, explore itu kan sebenarnya kita mencari sensasi kan. Iya. Mencari atau menantang adrenalin. Gimana kalau lu berantang? Maksudnya gimana nih Bang? Lu kan biasa datang ke tempat-tempat terbengkalai juga kan? Ya kadang-kadang juga sih. Iya, biasa explore juga kan? Sedikit. Nah, gimana kalau setuju nggak? Kalau kita tantang Kang Fuji untuk uji nyali di tempat ini dengan memegang mandau yang tadi. Wow. Gua siap.
Tapi udah 10.000 subscriber, gua siap terima tantangan lu. Oke, dan kebetulan nanti kita juga Mandau itu bakal kita coba khususin, mungkin nanti bareng sama Kang Yuda ya, biar langsung diaktifasi lagi, supaya Kang Fuji juga bisa merasakan sesuatu hal yang tidak terduga pastinya saat uji nyali. Siap. Tapi aman gak nih Bang? Insya Allah sih. Terakhir yang uji nyali di sini tuh pulang-pulang tipes. Terakhir. Oke. Gua siap terima Ya. tantangan lu. Mungkin buat teman-teman yang pengen lihat Kang Fuji tersiksa atau Kang Fuji tiba-tiba tipes, buruan di share biar cepet 10.000 subscriber. 10.000 subscriber, gua siap menerima tantangan dari Bang Satria. Uji nyali di sini selama 7 hari. Gua kerja Bang. Jangan 7 hari lah. Ya, makanya terakhir tuh yang uji nyali di sini tipes 7 hari 7 malam nggak makan di sini. 2 jam aja ya, pokoknya 1 jam lah, 1 jam lah. Oke Bang, gue siap. Gue siap. Oke. Oke teman-teman, itulah cerita pengalaman dari Bang Satria. Yap. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih banyak. Lu udah mau berbagi cerita di channel gue Bang. Siap. Jangan kapok Bang ya. Enggak lah. Nanti lu cerita lagi di channel gue Bang. Siap. Lu yang jangan kapok main-main di sini. Enggak sih. Asal dikasih kenang-kenangan aja. Ya. Kenang-kenangan. Oke teman-teman, mungkin untuk cerita di segmen Cemani malam ini cukup. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih buat Bang Satria sudah meluangkan waktunya dan mengizinkan gue datang ke kediamannya atau ke base campnya di Galeri Pusaka ini. Galeri Pusaka Albantani. Oke, Galeri Pusaka Albantani. Mungkin buat teman-teman kalau misalkan pengen melihat langsung boleh datang nggak Bang? Boleh, buat pecinta budaya yang mau coba datang ke sini, mungkin mau coba belajar tentang budaya juga, mau mencoba untuk melestarikan budaya kita juga, boleh langsung datang aja ke Galeri Pusaka Albantani, cari aja di Google Maps, ada. Oke teman-teman, cerita Cemani kali ini cukup sampai di sini. Gua ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan yang baru bergabung di channel Bunga Lantil, jangan lupa dukung channel ini agar channel ini terus berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Akhir kata, gua Puji dan Bang Satria izin pamit. Bye.